Tata laksana Jumat tanggal 4 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan 23 Januari 2026 Miladiah. Insyaallah yang akan dikhotib Ustaz Dr. Ramadan Basri SDIMED dan Imam Ustaz Siti Sukmawan, Ustaz Al-Mazin Ustaz Zainuddin. Akhirnya al-Khatib dan Muazzin dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Radiya billahi rabban bil Islam dinana wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi al-muslima bi taqwallahi ta'ala. فاتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير الأمل. Kaum muslimin dan makhluk yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada kita setiap nikmat sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Kemudian ketika kita berada di dunia ini, dan nikmat Allah akan berhasil dalam bentuk rezeki di dunia ini. Begitu berhasil rezeki itu, maka tuntaslah nikmat di dunia ini. Habis rezeki, habis umur. Tetapi nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis-habis sampai dengan hari kiamat kelak. Muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang kekal sampai hari kiamat itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah yang kekal sampai dengan hari kiamat itu, itulah yang menjadi harapan, sebaik-baik harapan bagi umat manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Jelaskan bahwa dalam hidup dunia ini seolah-olah kita hanya merasakan nikmat dan bersenang-senang sehingga melakukan menghiasi diri, bergelimang, kemudian memperbanyak, melawan salur. Kita hidup di dunia ini dengan dijamin oleh Allah SWT sampai ke Allah bahwa harta itu menjadi salah satu perhiasan kehidupan dunia. Juga kalau muslimin oleh Allah SWT dengan harta tersebut, orang menjadi megah, menjadi hebat,
menjadi mampu melakukan apapun, maka dengan harta tersebut orang bisa menjadi mulia. Satu lagi yang Allah Subhanahu wa taala al-balun, yaitu anak keturunan, pewaris, pewaris keturunan. Itu juga perhiasan di dunia. Dengan anak tersebut, seseorang menjadi terlindungi, seseorang menjadi hebat dan mulia. Tapi kalau muslim oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedua hal tersebut, al-mal wal balun, zinatul hayat dunia. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Sudah jelas. Maka di dalam surah Al-Fajr, muslimin Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang itu, manusia itu tuhibbuna al-mala hubban jamma, menyukai harta dengan kesukaan yang bersegala, dekat dalam harta. Maka berlomba-lomba mengumpulkan harta, menjadi harta, menyimpan harta, menggunakan harta, bermegah-megah dengan harta, hidup dengan menerima harta. Apa tidak boleh? Boleh. Kemudian berlomba-lomba muradu wal balun. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau muslim bagi Allah Subhanahu wa taala, kedua hal tersebut itu adalah perhiasan. Kita berikan perhiasan muslim bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat seseorang tampil cantik, tampil gagah. Tetapi perhiasan tersebut tidaklah digunakan secara berlebihan. Dan perhiasan itu kalau muslim bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun halal menggunakan perhiasan dari perempuan, tetapi ada sebuah ayat dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa perhiasan yang digunakan oleh perempuan atau perhiasan yang ada pada perempuan tidak boleh dikasih nampak. Tapi dia perhiasan, cuma hanya pada gemar. Sampai ada perempuan yang menggunakan gelang kaki yang pakai itu macam-macam dipakai di dalam pakaiannya. Dia harus menjaga supaya perhiasan itu tidak berbunyi bip-bip sehingga orang tahu negaranya menggunakan perhiasan. Itu secara literal. Tapi kalau secara kajian, kenapa anak perempuan dilarang atau harus sopan berjalan? Supaya tidak tahu bagaimana bentuk tubuhnya orang. Itu ada pada ayat orang di secara umur. Tapi intinya begitu Allah. Yang kedua perhiasan tidaklah banyak. Pakai cincin tidak ada. Pakai orang pakai kalung tidak ada. Tidak ada. Lewat sini. Pakai malimau saja. Itu sudah tidak lagi pahala. Karena pahala bagaimana memakai cincin. Rasulullah pernah tidak berhias. Rasulullah mengenakan cincin di tangan kanan kelingkingnya. Kita yang biasa disebut teroris, atau jari manis. Tapi
hartanya belum. Dia tidak tahu bahwa itu hanya untuk kerja saja, untuk sebentar. Muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Tapi yang paling penting yang mau disampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat 46 ini adalah wal baqiyatus shalihat, yang ketinggalan, kadang-kadang dilupakan, kadang-kadang tidak mau diamalkan oleh manusia, padahal itu adalah amalan soleh. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, dan juga sebaik-baik pengharapan sebagaimana kita sampaikan. Berharap pada harta, lalu kita bisa menjamin kesehatan, atau bisa menjamin pendidikan, atau bisa menjamin kemakmuran sehingga makan tertinggal, atau berharap pada harta untuk membawa kita kepada kebaikan, atau muslimin mata Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap kepada anak yang mampu menolong kita ketika besar, mampu membuat kita semakin mulia, mampu menggantikan kita di dunia, tapi di akhirat harta dan anak keturunan itu mereka akan lari. Yang tertinggal kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal-amal yang soleh, amal kebaikan yang baik, yang semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita cari di dalam Al-Quran tentang al-mal, hadis mendapatkan hanya 4 letak al-mal. Tulis al-mal itu hanya 4. Pertama pada surah Al-Baqarah ayat 177, kemudian ayat 247 surah yang sama, terus di surah Al-Kahfi yang kita bacakan tadi ayat 46, dan surah Al-Fajr ayat 20 yang kita juga bacakan tadi. Di ayat 177 kaum muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana disebutkan bahwa al-mal itu menjadi sebuah kebaikan apabila harta yang dicintai, harta yang disimpan, harta yang dipakai untuk berjasa ataupun tempat bersenang-senangnya manusia itu, dia senang sekali, suka sekali dengan harta tersebut, dia akan memberikan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dia akan menafkahkan hartanya yang dia sukai tersebut dzawil qurba kepada orang-orang yang membutuhkan, yang berada di dekatnya, wal yatama atau kepada anak yatim, wal masakin atau kepada fakir miskin, wa ibnas sabil atau kepada anak-anak dalam perjalanan untuk perantauan menuntut ilmu, wasailin dan juga orang yang membutuhkan dengan benar sehingga dia melakukan permohonan, permintaan, ya kemana, tapi betul itu kemana, hadapnya yang hidup, wakhirullah, dan pada orang yang membutuhkan seperti hutang dan lain sebagainya. Itulah yang disebutkan dengan harta yang berubah menjadi al-baqiyah as-salihah, harta yang menjadi kekal. Tetapi harta yang kita gunakan sehari-hari dan anak yang bersama kita setiap hari itu adalah zina. Muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mufasir menyebutkan bahwa sebuah nasihat kepada kita, hendaknya kita tidak memposisikan hati kita ini lomba terhadap kekayaan yang ada di dunia, ataupun suka dengan nikmat yang nikmat tersebut.
hanya berada di dunia saja, tidak di akhirat. Kata para ulama, la ta'mal al-baka ma'al mal, jangan engkau menundukkan hatimu itu, tetap hatimu itu dengan harta. Li'annahu fihi dahimun, karena harta itu akan hilang, akan habis. Seorang mengumpulkan harta bermiliar-miliar, dia akan lenyap. Dijamin kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak kenal dengan orang paling kaya di dunia? Dia tidak kenal. Tapi dalam iklim, dalam yang muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya itu tertimbun dengan laut, dengan danau yang dibawa oleh banjir. Artinya harta itu akan lenyap. Dulu ada seseorang yang dia itu berdawai-dawai, memamerkan hartanya kepada orang lain. Orang tersebut punya kebun. Dalam surat Al-Baqarah, dia sampaikan kepada saudaranya bahwa ini hasil usaha saya, ini hasil keringat saya. Lihat sejauh mana mata memandangnya kebun sawit adanya, rasakan kebun kurma punya dia semua. Tunjukkan mata, bahkan dia sampaikan, ini sekarang. Tapi kaum muslimin Allah SWT, besoknya itu dikeringkan oleh angin dan dihilangkan semua. Kering mereka yang bermain adalah angin, dia akan turun. Kalau kemarin yang bermain adalah air, lamanya juga. Meskipun air itu dengan lama, tapi datangnya itu namanya sakit dari setiap awal sudah menyebabkan. Muslimin Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau memposisikan hatimu itu dengan harta, karena sesungguhnya harta tersebut akan pergi. Wala ma'anisai, jangan engkau menundukkan hatimu itu bersama perempuan, istrimu. Li'annaha al-yawm ma'aka, dia hari ini bersama. Wa ghadan ma'ari, sudah saya belum. Mungkin dia besok ketika kita tidak sudah tiada, dia akan menjadi milik orang lain. Wala ma'a sultan, dan janganlah engkau menetapkan hatimu sehingga memposisikan bahwa segala sesuatu itu dalam hati, termasuk sultan. Sultan itu adalah kekuasaan, jabatan. Li'annahu al-yawm laka, hari ini jabatan itu adalah kepadamu. Wa ghadan li ghairi, besok pasti jabatan itu akan yang bergeser kepada orang lain. Tapi kalau muslim berkata Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa kita hanya cukup paham bahwa sesungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut mampu kita gunakan untuk kita bawa ke yaumil mahsyar. Berkenaan dengan harta yang kita upayakan ketika di yaumil mahsyar, itu manusia akan mengalami pertanyaan post dan pre-test, atau pre-test dan post-test. Sebelum harta kekayaan, gimana cara hartanya? Sudah selesai, nilainya sekian. Begitu sudah ada harta, ditanya juga bagaimana harta itu dimanfaatkan oleh manusia tersebut. Jadi ada dua pertanyaan terhadap harta. Dua pertanyaan tersebut dalam dunia mungkin kalau Allah SWT mudah kita jawab. Sama saja membalas di mana ini.
innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta dan anak-anakmu itu adalah ujian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari istri-istrimu itu dan juga anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka hendaklah engkau berhati-hati. Artinya kalau kita berkata Allah SWT, yang kedua adalah Allah SWT, kita punya anak, kita punya istri, kita punya harta. Karena kita kembali memikirkan bahwa apakah harta tersebut menjadi bagian. Bagaimana kita merubah harta dan anak itu menjadi bagian as-salihah. Sesungguhnya bagian yang salihah itu gampang dan simpel. Para ulama mengasihkan bagian salihah boleh dengan bertasbih saja. Itu bisa menggantikan harta, menggantikan anak yang anak tersebut jadi wakil presiden, anak tersebut jadi populer, hebat sekali. Tapi Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, itu banyak ulama dan ahli hadis menyebutkan kalau bagian salihah, mereka lebih banyak yang menafsirkan al-bagian salihah cuma ini. Hanya ini saja bagian salihah. Dan di hari kiamat menurut Allah SWT, salah satu daripada kalimat tersebut menjadi kunci surga. Apalagi kita berbuat yang baik, apalagi kita mengambil harta yang ada sama kita, menyumbang ke pembangunan masjid, menyumbang kepada yang kita sampaikan. Jadi Allah SWT, inilah keuntungan bagi kita untuk tidak lalai dengan harta, dengan anak, dengan istri, tetapi Allah. Kita meyakini bahwa kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini dan semua itu tidak akan kita bawa. Semua akan lari dari kita. Anak-anak, istri, bukan saja di dunia ini semenjak kita meninggal, mereka akan mundur pelan-pelan setelah kita dimakamkan dan melupakan kita. Dan harta yang kita tinggalkan mereka mati habis-habis. Kadang-kadang mereka lupa terhadap Allah. Jangan berharap sama orang lain. Berharaplah pada diri kita sekarang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinggahkan pada kita harta anak dan istri, semoga membawa kita kepada kebaikan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Kita berdoa. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallahul 'azim. Qul إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، اتقوا الله في السر والعلانية. اتقوا الله حيثما كنتم. اتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى